Nah, ini solusi untuk teman-teman yang view-nya masih nol. Siapa di sini yang view masih nol, boleh komen ya teman-teman ya. Jadi ini pengalaman saya ya, belum tentu berhasil juga, tapi bisa dicoba ya teman-teman. Yang pertama, ketika kita bikin postingan ya, di sini itu jangan ini guys, apa namanya, disclose kontennya jangan dinyalain dulu ya. Ini kan kalau habis mau upload di sini kan ada namanya di sini nih, more option ya, pilihan lain ya. Ini ada namanya di sini guys, content disclose ads. Nah, ini kan sebenarnya konten kemitraan berbayarnya harus kita nyalain ya guys. Tapi lu jangan nyalain dulu guys, jangan nyalain dulu. Jadi setelah upload, begitu ada view-nya baru nyalain. Ini tetap penting dinyalain ya, karena kalau enggak konten lo nggak disebar gitu. Itu jangan dinyalain dulu ya sebelum lu post, sebelum pokoknya ketika ada view baru dinyalain. Yang kedua, ini gue belajar dari Mas Dika. Di sini tuh ternyata sekarang ada fitur namanya content check ya. Jadi ini bagus untuk teman-teman yang videonya itu jualan herbal. Karena kadang-kadang jualan herbal itu kan kita mau tahu ini pelanggaran atau enggak sih. Nah, konten cek ini bagus banget ya buat ngecek supaya konten kita ini melanggar atau enggak. Jadinya kita nggak langsung kena poin pelanggaran. Jadi begitu ternyata melanggar, berarti kita harus ganti tuh kontennya kayak gitu ya. Tapi masalahnya kalau kita nggak jualan herbal, ya di sini ya kita nyalain. Ini jadinya view-nya nol dulu karena diperiksa dulu sama TikTok. Oke, jadi dua itu solusinya ya. Jangan nyalain kemitraan berbayar dulu. Terus jangan kalau misalnya bukan konten herbal nggak usah dicek, konten ceknya ini nggak usah dinyalain, dimatiin kayak gini aja dulu ya. Tapi ingat ya, kemitraan berbayar harus tetap dinyalain ketika habis selesai posting. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Yuk lanjut scroll, jangan lupa di like dulu. Banyak tips-tips lainnya ada di Storybook ya. Buat teman-teman yang belum masuk Storybook, cek di profile ya guys. Menit belajar TikTok affiliate hari ini. Nah, pertanyaan paling sering, Mas, kenapa viewku 100, kenapa viewku 50, kenapa viewku selalu di bawah 200. Nah, sebenarnya gini teman-teman, kalau view 100 200 itu TikTok itu udah nggak kayak zaman dulu lagi ya. Emang kalau dulu kan gampang banget dapat view ya. Sekarang itu gua nggak tahu juga kenapa. Nah, yang paling penting itu adalah seperti ini ya. Ini yang gue lakukan guys. Gua nggak pernah fokus ke 200 view, 100 view atau 50 view ya, karena itu di luar kuasa kita. TikTok mau kasih kita 10 view, 20 view, kita nggak bisa di luar kontrol kita lah. Nah, jadi apa yang kita solusinya? Fokusnya tuh sebenarnya lebih ke ini. Apakah kita hari ini udah bikin 5 konten kah sehari? Apakah kita udah bikin 10 konten kah? Ataukah kita mau lebih milih 3 konten sehari atau 2 konten? Yang penting hari ini gue udah ngonten belum ya? Menurut gue itu sih yang lebih penting dibanding daripada mikirin 200. Karena kalau lu merasa diri lu, ini konten gue bagus banget, kenapa view-nya cuma 20? Kita tuh nggak pernah tahu guys. Jadinya lebih kepada hari ini udah ngonten belum. Dan yang paling penting ini, perbaiki terus hook sama CTA-nya. Jangan misalnya gini, kita udah tahu view kita cuma 20, 30, lu pakai background yang ini lagi, yang ini lagi, yang ini lagi. Jualan produknya misalnya pohon lagi. Lu coba ganti produk lain, coba ganti background. Lu coba kadang-kadang lu copot topi lu gitu ya. Misalnya lu kebiasaan pakai topi gitu ya. Atau lu buka kacamata lu, pakai jaket, ganti background. Karena kita nggak pernah tahu guys, yang kita perlu lakukan adalah kita mencoba gitu ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Yuk lanjut scroll, jangan lupa di like dulu ya. Kalau review dengan produk yang beda-beda, emang nggak apa-apa ya Mas Berto. Misal elektronik, lalu jualan kue, lalu jualan busana, kesannya campur-campur nggak apa-apa ya. Jadi gue punya temen ya, itu omsetnya 1,7 M, itu jualannya elektronik iya, terus bantal iya, spray iya, dan omsetnya masih bagus-bagus aja gitu ya. Jadi kalau gue perhatiin sih, apa ya, yang membuat ada penjualan tuh konten kita sih gitu ya. Nah, kalau tanya saya sendiri, dulu saya campur-campur guys. Terus saya akhirnya memisahkan, saya sekarang ada 4 akun yang jalan ya. Sebenarnya ada 7, cuma yang lagi diprioritasin 4. Jadi saya memisahin itu, akun A ini untuk pasarnya emak-emak, akun B pasarnya anak muda. Kalau anak muda tuh biasanya jualan jaket, t-shirt anak muda, kemudian TWS gaming. Tapi kalau emak-emak tuh biasanya bantal, spray, terus toples kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang ini mau campur-campur, ya ini kan kita nggak ada yang tahu ya, algoritma juga, gue juga nggak tahu, gue bukan ahli algoritma. Tapi yang jelas kalau emang campur-campur ada duitnya ya gas aja gitu ya. Nah, oke, gitu aja sih. By the way, saya lagi pakai apa sih? Saya lagi pakai mikrofon TNW A37 ya. Hasil suaranya mantap juga ya. Yang mau punya mikrofon samaan, belinya ada di kiri bawah ya. Kalau belum punya keranjang kuning gimana bang? Katanya harus share itu, share-nya kemana ya bang ya? Jadi sebenarnya nggak usah share sih. Jadi
Mbak Sarah, lu bikin konten tips aja ya atau konten quotes. Tapi sebelum gue ceritain ya caranya ya, gue lagi pakai mikrofon apa sih? Ini gue lagi pakai mikrofon TNW A21. Ini cakep banget guys, bentuknya kayak TWS kayak gini kecil. Dan ini yang seri terbaru sudah ada bulu kucingnya. Jadi ini bulu kucing ngebantu banget untuk meredam kebisingan ketika lagi di cafe atau di tempat rame. Dan ini receivernya 2 ya. Gue lagi pakai iPhone, yang ini masih ada Androidnya dan dapat 2 mikrofon. Yang mau juga belinya ada di kiri bawah ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini jadi bikin kontennya tuh kayak gini nih. Nah, ini yang gue lakukan dulu ya. Jadi lu tuh ngerekam pemandangan atau kemacetan terus bikin quote kayak gitu tuh. Akan ada hari sulit membantumu menjadi lebih kuat. Nah, ini pastikan bahwa itu ngerekam sendiri ya. Jadi ngerekam kemacetan, ngerekam pemandangan. Nah, ini kayak gini juga nih, gue ngerekam, ya ininya kebalik ya. Gue bacain aja quote-nya ya. Setiap masalah adalah hadiah, tanpa masalah kita tidak akan berkembang, by Anthony Robbins. Dan ini pemandangannya gue rekam sendiri ya, ngerekamnya itu 30 detik ya teman-teman ya. Udah terus kasih lagu-lagu sedih ya, nanti biasanya nih orang follow. Ini cara paling gampang sih. Kalau mau lebih upgrade lu kasih tips ya, misalnya tips melipat baju kayak tips masak lah kayak gitu ya. Oke, itu aja sih, semoga bermanfaat ya. Terus udah gitu nunggu sampai itu 600 follower kan. Nah, cara 600 follower, konten-konten quotesnya kayak gini, kalau mau lebih cepat diiklanin ya. Diiklanin itu namanya more follower gitu ya. Atau nggak mau diiklanin juga nggak apa-apa sih, tapi agak lama aja gitu ya. Terus tunggu sampai 28 hari. Rajin aja bikin konten quotes atau tips setiap hari. Nanti lama-lama orang follow juga kok. Yang penting konsisten ya. Oke, terakhir jangan lupa guys, mikrofon yang saya pakai adanya di sini ya. Ini perasaan gue aja tuh gimana ya. Kadang-kadang hook yang unik, hook yang nyeleneh itu ibarat pisau bermata dua ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu lebih fokus ngelihat hook kita, lebih fokus sama ngelihat drama kita atau sketsa video kita. Jadi wah, jadi orang ketawa lucu gitu ya. Tapi jadinya mereka nggak fokus untuk ke produknya. Jadinya mereka tuh lebih senang nonton video kita dibanding belinya gitu. Jadi ini gila sih. Kadang-kadang itu yang gue lagi pikirkan dari sekarang ya. Kenapa gue kalau bikin hook itu juga yang biasa-biasa aja ya. Gue udah ngeliat sendiri teman gue ya, Richie itu hooknya juga sederhana guys. Halo teman-teman, apa kabar gitu ya. Yang itu yang kadang-kadang hook yang seperti itu kadang-kadang ngapain lu pakai hook kayak gitu, udah nggak zaman nih di TikTok tuh orang bakal skip gitu. Tapi itu orang membuktikan bahwa bisa dapat 5M satu bulan ya GMV ya dengan cara halo ibu udah punya cangkir ini belum, kayak gitu ya. Jadi hooknya sederhana tapi dia lebih fokus ke cangkirnya nih. Halo ibu udah punya cangkir ini belum, ini harganya dari 100.000 jadi 30.000 loh gitu ya. Nah itu hook sederhana seperti itu yang sekarang lagi gue pakai guys. Karena gue berasa zaman dulu juga gue pernah bikin hook yang berlebihan ya, penjualan tuh jadinya kurang bagus ya. Ini perasaan gue aja atau gimana? Coba teman-teman pernah nggak punya pengalaman kayak gitu ya? Jadi ya itulah, hook yang terlalu berlebihan kadang-kadang bisa pisau bermata dua sih. Orang bisa stay untuk nonton, tapi orang juga bisa nggak beli gitu ya. Nah, gue ngeliat beberapa teman gue yang nyeleneh kayak gitu, nyelenehnya tuh singkat aja guys. Misalnya ya contoh Ken Yorindra ya. Di sini siapa yang punya suami nggak berguna, makanya beliin ini nih, cangkir nih. Misal contoh gitu. Jadi hanya nyelenehnya tuh hanya 1 detik aja, kemudian langsung fokus ke produknya gitu. Nah kadang-kadang kita tuh suka karena seru, lucu gitu ya, kita gimmicknya tuh kepanjangan gitu ya. Jadinya orang seneng gak sama video kita, seneng, lucu gitu ya, tapi jadinya orang gak fokus sama beli produknya. Nah gitu ya, mungkin itu sih yang gue mau share hari ini. Apakah ini gue belum tentu benar juga, tapi hasil pengalaman gue konten storytelling juga banyak yang gak ada terjadi penjualan, karena gue mencoba banyak gimmick ya. Gue lagi makan bakso, tiba-tiba gue jualan powerbank di tengahnya, itu kurang berhasil guys. Tapi kalau misalnya fokus sama produknya ya, orang kita mau jualan ya, kita kan bukan mau jadi artis ya, kita mau jualan cangkir ini contohnya ya. Ya fokusnya sama cangkir gini. Kalaupun hooknya nyeleneh atau berlebihan, saranku sih 1 detik aja gitu, jangan terlalu kepanjangan gitu ya. Oke, selamat mencoba, good luck guys. Jangan lupa di like dulu sebelum scroll ya.